Kita bersyukur malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia dan berdoa kepadanya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya penyembahan kita penyembahan yang berdasar firman. Dan dalam firman pengembalaan supaya doa kita semakin doa yang meningkat, penyembahan yang semakin berkenan kepada Tuhan, dan penyembahan yang bukan hanya untuk di bumi ini, tapi penyembahan kita untuk kita boleh berada di surga dalam kekekalan. Itu sebabnya kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Lukas pasal 7 ayat 38, dan kita akan lihat orang-orang yang menghampiri Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahkan yang disebut juga menjadi penyembah-penyembah yang benar untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan, bahkan penyembah yang kekal di sorga. Jadi kita sudah mendengar dalam Lukas, kita akan baca pasal 7 ayat 38. Saya bacakan bagi kita. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara-saudaraku, kita akan memperhatikan orang-orang yang berserah kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Perempuan ini disebut dalam ayat 37, dia terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi bukan orang yang beragama dalam arti seperti kita bergereja menyembah Tuhan, tapi dia rindu kepada kebenaran dan dia tahu itu ada di dalam Yesus. Namun dia tidak disebut menyembah karena dia baru memulai pendekatan kepada Tuhan. Maka dia menangis. Sudah tentu menangisi dosanya, kekurangannya, dan menangisi kemurahan Allah yang sangat besar. Jadi kita yang sudah sangat jauh mendapat kasih yang besar, mendapat kemurahan yang besar. Jadi kita menangisi kekurangan kita, hidup yang sangat jauh dari Tuhan, bahkan juga dari kebenarannya Tuhan, dan memandang kepada kasih kemurahan Tuhan yang besar. Itu sebabnya dia tidak disebut menyembah, tapi dia menangis. Dan tangisan itu ada dua bagian. Satu, menangisi kekurangannya, kehidupan yang jauh dari Tuhan,
dalam kekurangannya, atau kita katakan dalam dosa-dosanya, tapi dia tahu Tuhan sangat berkemurahan. Kemurahan ini sangat kita butuhkan semuanya, karena kita semua sudah penuh dengan kekurangan. Bila Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, maka kita tidak akan bisa menjawab lagi saya atau aku. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa jawab itu lagi. Ya, yang ada jawaban kita, kami sudah berbuat banyak kekurangan. Jadi perempuan ini menangis, berdiri di belakang Yesus. Ini artinya tidak mampu memandang Yesus, memandang hadiratnya. Jadi dia dari belakang, dan posisinya dekat kakinya. Jadi dia sudah menundukkan diri, dan itu adalah bagian penyembahan, walaupun belum disebut merupakan penyembahan, karena perempuan ini masih baru mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi posisinya sudah bagus. Dia pergi di belakang Yesus dan dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Air mata penyesalan, air mata terharu dengan kemurahan Tuhan, dan menyekanya dengan rambutnya. Inilah yang disebut rambut bagi seseorang adalah posisi yang paling tinggi, tapi kepada Tuhan kesadarannya Tuhanlah yang tertinggi. Dia tidak ada apa-apanya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini saudara-saudaraku mengasihi perjalanan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi bagi kita sekarang ini, bagaimana kita bisa mencari kaki Tuhan? Tidak bakal dapat. Tapi kalau kita mengerti perjalanan Yesus yang diawali dengan pengampunan, penyucian, penyelamatan, inilah membuat hati kita terharu. Dan inilah yang pertama dalam perbuatan Tuhan bagi kita. Inilah yang pertama pekerjaan dari perjalanan Yesus bagi kita. Kolose pasal 1 saya akan bacakan bagi kita. Mulai ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi kemanusiaan Allah, atau karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, artinya segala kepenuhan Allah ada di dalam kemanusiaan Yesus.
Ini saudara-saudaraku, dan inilah juga nanti harus jadi sasaran kita. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan nantinya di dalam kita. Itulah pergumulan kita datang menyembah Tuhan. Itulah pergumulan kita menjadi orang Kristen. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Inilah awal perjalanan Yesus itu, memperdamaikan baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi di dalam kematiannya itu, perjalanan kematian itu mewujudkan penebusan. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Inilah yang pertama, hubungan Allah dengan manusia. Dalam perjalanan Yesus, itu sebabnya perempuan ini meminyaki kaki Yesus dan membasahinya dengan air mata. Itu menunjukkan bagaimana respons untuk keselamatan itu, untuk perdamaian itu. Banyak orang Kristen tidak mengerti respons tentang ini. Yang penting asal sudah jadi di dalam. Kadang tidak mengerti kekristenan itu. Terlebih kalau lahir dalam kekristenan. Jadi ini pelajaran bagi kita, harus mengerti betapa perjalanan Yesus yang mengadakan bagi kita perdamaian. Dan sebagai orang Kristen harus mengalami diperdamaikan. Bagaimana itu boleh terjadi? Yaitulah lewat penyerahan kita. Ini harus ada. Jangan nanti karena sudah di dalam, sudah merasa di gereja, sudah merasa orang Kristen, itu baik. Tapi mana bagaikan perempuan ini membasahi kakinya dengan air mata. Nah, kita nggak bakal bisa melakukan itu dengan kaki Yesus sendiri. Tapi perjalanan penyelamatannya inilah yang pertama. Jadi di dalam menerima penyelamatan itu ada ya kita semuanya menyesali kehidupan lama kita dan melihat kebaikan, kemurahan, pengampunan, penyucian darah Yesus Kristus. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itu oleh perjalanan, disebut oleh tubuh Kristus. Jadi perjalanannya. Itu sebabnya perempuan ini dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ini pengikutan pengalaman awal. Karena nanti ada juga
Orang akan berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau akan pergi." Nah, itu di dalam Matius pasal 8 ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Segala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi Tuhan tidak menunjukkan perjalanannya, suasana kaki, tapi kepala. Nah, ini artinya kalau sudah di dalam kekristenan harus meningkat, menjadi penurut, meningkat menerima pengajaran sampai tidak bercacat celah, sehingga Kristus kepala. Tapi kalau dalam awal penyelamatan, nah, dari depan pun tidak berani, tapi dari belakang, dan posisinya di kaki Yesus. Ini saudara-saudara, meminyakinya dengan minyak wangi itu artinya dia menjadikan itu yang sangat menyenangkan dia. Artinya berbau harum bagi dia. Orang Kristen kalau belum mengalami penyelamatan secara sungguh, belum berserah kepada Tuhan dengan sungguh, belum menyesali kehidupan lamanya, dia tidak bakal bisa merasa keharuman penyelamatan dari Yesus. Saudara-saudaraku, inilah yang pertama kita lihat orang yang mendekati Tuhan dan menyerahkan diri itu sudah bagian dari penyembahan. Hanya pada saat itu belum disebut penyembahan, tapi disebut penyerahan diri sepenuh. Jadi ada yang mau datang menyembah Tuhan karena kemurahan Tuhan dalam menyelamatkan. Tapi ada juga orang merendahkan diri kepada Tuhan karena melihat perkara ajaib, mujizat. Masih tetap kita akan membaca di dalam Injil Lukas ini. Pasal yang kelima, mulai 1 sampai dengan yang ke-11. Tapi kita tidak akan sempat baca ini semuanya. Saya baca ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Tersungkur itu sama dengan perempuan tadi di kaki Yesus. Tersungkur itu bagi Simon ya sama. Kalau orang tersungkur biasanya itu sujud sampai ke tanah. Tapi Simon ini bukan karena melihat keselamatan dalam Yesus, hanya karena lihat berhasil dengan Yesus mengadakan mujizat. Itu bisa, saudara-saudara, dan itu baik. Tapi belum itu sasaran. Kita menurut melakukan firman tidak hanya supaya kita melihat keberhasilan.
Banyak orang mau melakukan firman, tapi harus ada keberhasilan. Dan suatu waktu kalau mereka teruji, mereka juga bisa kecewa dan lari. Contohnya, kita memberi perpuluhan karena kita melakukan firman untuk penggenapan melakukan firman. Tapi kalau itu kita jadikan supaya kita diberkati Tuhan, nanti penyembahan kita hanya karena ada berkat. Ada kalanya kita bahkan di akhir kehidupan itu sama dengan Rasul Paulus, yang kukehendaki adalah sama dengan kematiannya. Karena dengan bersama dengan kematiannya baru kita mengalami kemenangan, mengalami kebangkitannya. Jadi kalau Tuhan sudah mulai nanti mengarahkan ke sana, semua gereja biar dapat berkat, melakukan firman biar dapat berkat, kasih perpuluhan biar dapat berkat. Kalau hanya begitu nggak bisa meningkat. Padahal kalau kita bersama dengan dia menderita, kita juga nanti akan memerintah bersama dia. Nah, jadi kalau masuk dalam penderitaan itu, di situ dia mundur. Sebabnya ada waktunya Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki adalah sama dengan dia dalam kematiannya. Itu dalam Filipi 3 ayat 10, walaupun kita tidak akan baca. Jadi Petrus ini tersungkur, bagus. Jadi tingkatnya kita di situ kebaikannya, syukuri segala kebaikan Tuhan. Tapi itu bukan jadi tuntutan kita. Itu bukan ending, bukan sasaran perjalanan. Sasaran perjalanan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya sasaran kita meningkat adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini dikatanya di situ. Kita sudah sering baca itu, Yohanes 4 ayat 23, sudah tiba saatnya orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, tersungkur menyembah Tuhan sudah mengarah kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Tidak lagi batas perkara dunia dengan segala berkat-berkatnya, dengan segala apapun kesenangannya. Bukan di situ, saudara. Karena ada saatnya nanti kita kuat justru kalau kita bertahan dalam sengsara. Kurang apa ayo? Kaya, bahkan terkaya di daerah itu. Tapi kalau Tuhan mau bimbing dia lebih maju lagi, Tuhan izinkan habis semuanya. Di sini banyak orang tidak kuat lagi, saudara. Sedikit penderitaan, mundur. Tapi ayo, seluruh harta bendanya, banyak kekayaannya, habis. Belum beberapa saat anaknya mati semua, 7 laki 3 perempuan. Luar biasa, saudara. Saya kalau bisa bayangkan itu, umpamanya kalau dikasih peti mati, wah, itu harus berapa meter itu boleh dijejer, itu 10. Kalau dibikin pocong juga, memang lebih bisa dirapat. Tapi tetap ini juga udah makan tempat yang panjang. Nah, habis itu
kita mengalami ujian dan cobaan. Jangan sampai saudara-saudaraku kita boleh mundur. Ya. Itu sebabnya tadi kita lihat Petrus tersyukur karena melihat mujizat. Itu baik. Harus mensyukuri segala berkat Tuhan. Tapi itu tidak cukup. Kita harus meningkat. Karena suratan Petrus juga adalah berkat bagi kita. Kalau kita menderita karena Kristus. Inilah yang terjadi bagi Ayub. Saudaraku, saya kalau bisa bayangkan hidup Ayub, dulunya begitu banyak temannya, begitu banyak saudara yang mendekatkan diri kepadanya. Maklumlah, itu sudah pasti, sudah biasa saudaraku. Ada gula, ada semut. Jadi kalau memang kaya saudaraku banyak orang datang. Jadi kalau miskin memang gak banyak orang datang karena nanti kasihan ngasih. Tapi kalau dia orang kaya, ya orang kaya bisa ngasih saudaraku. Tapi kalau miskin jarang. Jadi Ayub dari saudara-saudara yang banyak sampai kepada teman-teman semua menjauh. Kalaupun ada 3 orang yang datang, bukannya di dalam hal memberikan dukungan, malah mempersalahkan. Ini saudaraku, banyak juga posisi orang Kristen begitu. Kalau ada penderitaan, kalau bahasa-bahasa, ayalah itu sampai langsung ke situ arahnya saudaraku. Ayalah itu sampai, ayalah itu sampai ke situ arahnya terus saudaraku. Tidak harus begitu. Ada kalanya untuk meningkatkan seseorang itu Tuhan membiarkan datang yang melemahkan. Sebabnya Rasul Paulus berkata, di dalam suasana itu kita bertahan, yaitu kita kuat. Nah di situ saudara-saudara. Jadi Ayub tidak mundur saudara. Semua meninggalkan dia. Kalau kau juga datang mempersalahkan dia. Aduh, dalam kesulitan masih dipersalahkan. Bukannya menghibur, bukannya mendukung. Nah, jadi kita saudaraku jangan ada, harus mendukung, memberi penghiburan, menguatkan. Itu yang baik. Nih, kalau temannya Ayub so far, jadi ibu Elifaz langsung begitu. Bahasa-bahasanya dia boleh semua ni melakukan berdosa. Gitu. Jadi posisi yang begitu banyak kehidupan orang Kristen ini langsung selalu saudara. Jadi kita dalam segala hal harus menjadi penolong, pendukung, pendoa, penghibur, supaya Tuhan memberkati kita. Jadi di dalam Yohanes pasal yang keempat itu, ayat yang ke-23 itu berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ini saatnya saudara-saudaraku di akhir zaman, dan ini dikehendaki oleh Tuhan.
dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Ini bagi orang yang sudah mengerti penebusan, keselamatan, tidak lagi dalam pemula seperti perempuan yang berdosa itu. Karena ini diarahkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sudah melewati fase yang mengalami membasahi kaki Yesus dengan air mata. Tapi ini menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan inilah peningkatan. Jadi ini juga tidak lagi menyembah karena ada mukjizat dan pertolongan. Semuanya itu baik, dan tadi saya sudah sampaikan perlu itu disyukuri. Tapi dalam kelanjutannya adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan sebagai yang terakhir, saya akan ajak kita membaca dalam kitab Wahyu orang-orang yang menang menyembah Tuhan. Jadi tadi menyembah dalam roh dan kebenaran biar kita berkenan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tapi di sini adalah penyembahan dalam kekekalan. Wahyu pasal 4 ayat 9 mulai. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat yang duduk dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi ini Yesus yang sudah bangkit, ini yang kita akan sembah. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi ini penyembahan di surga. Tidak ada lagi alternatif karena kita diampuni, disucikan, kasih-Nya besar menyucikan. Bukan lagi karena melihat pertolongan, ada mukjizat yang luar biasa, itu sudah meningkat lagi. Tapi ini kita semakin naik menyembah di dalam roh dan kebenaran, supaya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menyembah Tuhan di dalam kekekalan. Yang kita berikan hanya pujian, hormat, syukur, dan merasa Dia lebih mulia dari segalanya. Kita tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya mulai saat ini kita belajar, saudaraku, jangan kita merasa yang tertinggi dari siapapun. Ini ujian pelajaran kita. Biarpun kita benar, anggaplah orang lain itu lebih tinggi dari kita. Ini posisi kita, saudara-saudara. Seringkali tidak akan bisa nanti menyembah penyembahan di surga kalau merasa kamu yang salah, aku yang benar, kamu yang salah, aku yang benar. Tidak bisa, saudara. Seandainya apapun semua sudah kita lakukan, segala perkara yang dikehendaki oleh Tuhan, kita masih akan berkata, kami ini belum ada apa artinya. Semua kami lakukan hanya sebagaimana yang tidak dilakukan. Kami belum seperti Tuhan melakukan yang luar biasa. Kesana arahnya kita, saudara. Jadi kalau kita terlalu mempertahankan diri kita, ambisi kita, kebenaran kita, tidak ada yang bisa kita pertahankan. Itu nggak bisa apa-apa itu.
Nah, tapi kalau kita berkata segala pujian hormat dan kita memandang kepada Tuhan dengan segala perbuatannya, itulah penyembahan yang besar. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan, yang kekal selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, itu artinya tidak ada apapun yang kami lakukan, tidak ada apapun kemuliaan kami, tidak ada apapun kami ini, sebab mahkota kemuliaan mereka dilemparkan. Sama saudara, ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah layak menerima puji-pujian. Jadi tidak ada sedikit bagi kita. Itu sebabnya kita sudah selalu mendengar, inilah saudaraku untuk bisa kepada peningkatan. Jangan melihat selumbar di mata orang. Itu tidak bisa nanti memberikan hanya pujian bagi Tuhan saja. Tidak bisa. Jangan menghakimi, jangan jatuhkan vonis sama orang, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Jangan ingin mengajari, artinya jangan kamu suka jadi guru. Ini nanti endingnya saudaraku itu melemparkan mahkota. Jadi kalau kita masih bertahan dalam diri kita, gak bisa. Itu sebabnya saudaraku kita sudah lihat penyembahan itu semua ada dasarnya, ada sasarannya, ada yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Dan kalau kita menang, kita akan siap bagi hari kedatangan Tuhan dan menjadi penyembah yang kekal di surga, kekal selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati kita kalau kita berserah kepadanya. Itu sebabnya malam hari ini mari kita menyerahkan diri, tersungkur kepada Tuhan. Bahkan diawali dengan penyucian dan tersungkur sebagai yang terakhir, hanya memberi kemuliaan kepada Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Sama-sama tersungkur. Mari kita saat ini untuk lebih meningkat